Baik Bapak Ibu, kita akan langsung masuk saja ke beberapa program prioritas dan saya akan skip beberapa. Mungkin yang untuk CKG bisa langsung ke halaman 7 saja ya. Jadi ke halaman 7 ini adalah program Quick Win Bapak Presiden Prabowo dan di akhir tahun 2025 kita menutup sebenarnya pencapaiannya lumayan besar ya. Ini adalah program pemerintah yang target cakupannya paling luas, 280 juta. Dan kita berhasil melakukan screening ke 70 juta ya. Dibandingkan program yang lain ada 50 juta, 40 juta, ini program pencapaiannya paling luas. Memang saya diberi masukan kurang promosi kata di media. Jadi kalau mungkin bisa bersama-sama dengan Komisi 9 mempromosikan bahwa ini adalah program pemerintah yang cakupannya paling luas. Mungkin kita langsung ke halaman 9 untuk bisa sharing ke Bapak Ibu. Screening ini memang mengetahui penyakit dini apa sehingga kita bisa obati lebih dini. Ini jauh lebih murah dan jauh lebih bagus kualitas hidupnya bagi masyarakat kita. Nah, mulai untuk yang bayi baru lahir, ternyata yang paling banyak adalah jantung bawaan Bapak Ibu. Jadi banyak anak-anak kita, bayi yang lahirnya memiliki penyakit jantung bawaan dan ada sel darah merah, tapi itu tidak mematikan G6PD, tapi yang jantung ini mematikan ya. Kalau yang untuk anak balita bergeser, paling banyak masalah gigi dan berat badan kurang dan tuberkulosis. Dan nanti Bapak Ibu bisa lihat masalah gigi ini terus menerus keluar. Salah satu penyebabnya saya sampaikan, ini ada Ibu Ami, dokter gigi di sini, karena kita kekurangan dokter gigi. Hampir 4.000 puskesmas kita tuh nggak ada dokter gigi dibandingkan yang nggak ada dokter. Di halaman selanjutnya untuk anak-anak sekali lagi keluar itu Bapak Ibu gigi, ya. Dan di anak-anak sekolah ini saya juga agak kaget ternyata tekanan darah tinggi sudah masuk di sini. Ya. Di halaman berikutnya untuk dewasa gigi lagi keluar. Nah dewasa ini ya mungkin saya sempat agak tidak populer di sana, tapi kenyataannya memang gemuk itu masalah. Gemuk itu masalah. Dan gemuk itu nanti akan menyebabkan tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan saya ada catatan diabetes ini angkanya agak aneh. Karena survei kesehatan Indonesia itu 13%, ini rendah sekali. Dia mungkin harusnya 50-60% dari tekanan darah tinggi. Ya, tapi kita ketangkapnya waktu screeningnya kenapa rendah sekali. Tapi di dewasa itu obesitas, tekanan darah tinggi dan gula darah dan kolesterol itu tinggi. Ya, kalau yang di atas 60 seperti saya sama juga gigi itu masalah. Jadi Bapak Ibu sering-seringlah ke dokter gigi karena kalau sudah di atas 60 giginya nggak kerawat itu kita akan menderita hidupnya. Saya diberitahu oleh banyak dokter gigi. Dan tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi itu selalu keluar begitu usia di atas 60. Ya. Nah, mungkin yang saya ingin sampaikan apa Bapak Ibu? Kardiovaskular sebagai penyebab kematian utama, yaitu stroke sama jantung. Kalau kita bisa kontrol tekanan darah, gula darah, dan kolesterol, itu penelitian menyebutkan bisa menurunkan prevalensi antara 30-50%. Jadi kita mesti ke rumah sakit, mengurangi kematian juga. Jadi itu sebabnya di tahun ini Bapak Ibu, kalau bisa ke halaman 15, sesudah di screening halaman 15, ini yang kita ingin lakukan. Kita ingin orang yang hipertensi itu terkendali. Orang hipertensi Bapak Ibu, ini didiemin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, jadi stroke, jadi jantung, wafat. Tapi kalau ketahuan dini, diobatin, minum amlodipin setiap hari, terkendali, dia bisa hidup sehat, nggak usah ke rumah sakit. Jauh lebih bagus kualitas hidupnya, dan juga jauh lebih murah. Nah kita coba jalankan di beberapa puskesmas, ya prestasinya belum bagus. Dari 6 juta yang hipertensi, yang terkendali baru 191. Terkendali itu artinya apa? Dia dikasih obat, dia minum tiap hari, kemudian sebulan lagi ya Bu Nadia ya, di bulan keempat dites lagi, darah tinggi apa enggak. Kalau udah 2 kali dia turun, itu dibilangnya terkendali. Sehingga mudah-mudahan dia nggak usah ke rumah sakit, nggak usah kena stroke, kena jantung. Nah kita sekarang inginnya saya adalah dari 6 juta itu 90% jadi terkendali. Ini yang tahun ini kita akan lakukan dengan memberikan obat generik murah di puskesmas. Saya kasih risk indicator yang lebih berbahaya, halaman berikutnya. Ini gula Bapak. Gula ini mother of all diseases.
Didiemin, kita ngerasa sehat. Orang Indonesia suka gitu kan, nggak diapa-apain, kena ginjal, kena mata, kena stroke, kena jantung, segala macam penyakit keluar. Nah ini yang kita dapat 295, menurut saya itu sangat under nih. Ini sedang ada masalah, kita sedang cek kenapa kok rendah sekali. Nah itu diberikan obat sama dikasih metformin, setiap kali dia minum yang terkendali itu masih rendah sekali. 6736. Nah ini yang tahun ini kita ingin masifkan Bapak Ibu. Jadi orang yang sudah ada gejala-gejala atau faktor risiko kardiovaskular itu langsung kita obatin sehingga tidak usah masuk rumah sakit, tidak usah stroke, tidak usah kena serangan jantung. Ya. Nah di halaman selanjutnya ini khusus untuk wanita karena ini pembunuh nomor 1 di kanker. Dengan teknologi sekarang Bapak Ibu yang wanita, kalau kanker payudara ketahuan stadium 1 itu 90% bisa disembuhkan. Tapi kalau ketahuan stadium 3, 90% itu wafat. Sehingga strategi kanker sebenarnya sederhana. Temukan sedini mungkin dan obati. Cuman orang-orang kita itu kalau nggak benjol duluan, dia nggak mau periksa. Nah sekarang kita coba screening di puskesmas karena udah ada USG. Kita bisa bantu screening. Kelihatan Bu, dari 20.000, ini masih kita pilot project ya, ketemu yang terdiagnosa kanker 1.400. Ini Bapak Ibu didiemin, meninggal tuh 1.400. Udah pasti meninggal. Nah ini bayangkan yang di abnormal baru 20.000. Kalau nanti kita masifkan, kemudian kita ikuti, nah itu kita saya rasa bisa menyelamatkan banyak nyawa untuk wanita-wanita kita. Ya. Karena ini pembunuh nomor 1 untuk cancer. Nah di halaman 19, tadi juga ditanya, ini yang the tip of the iceberg. Karena WHO bilang masalah kejiwaan itu 1 dari 8 sampai 1 dari 10 penduduk. Jadi kalau Indonesia 280 juta, ya minimal 28 juta itu punya masalah kejiwaan. Bisa itu depresi, disorder atau anxiety disorder yang lebih berat, ada schizophrenia, ada ADHD, ada penyakit-penyakit jiwa itu ada banyak juga. Nah, kita screen hasilnya seperti ini. Ya. Dari yang kita screen masih rendah sekali, ya. Jadi masih rendah sekali, angkanya masih di sekitar di bawah 1% untuk dewasa dan anak-anak 5%. Ya, tapi dengan screen ini kita udah tahu. Dan di halaman selanjutnya kita juga udah mulai menurunkan karena jiwa itu nggak pernah ada di puskesmas tata laksananya. Sekarang kita udah bikin tata laksananya, baik yang membutuhkan farmasi, obat-obatan atau yang membutuhkan psikologi, konseling. Ya, kita sekarang sedang bangun sistemnya supaya bisa dilayani di puskesmas. Mungkin saya loncat aja langsung ke halaman 23. Jadi percepatannya Bapak Ibu yang kita ingin lakukan adalah kita akan menerbitkan instruksi Presiden supaya mulai tahun ini nanti nggak hanya Kemenkes saja yang bergerak, tapi Kemendagri, Kemenaker itu mulai bergerak. Kenapa? Karena cakupannya yang tahun lalu dilakukan di puskesmas dan sekolah, tahun ini kita melakukan di tempat kerja, termasuk DPR Republik Indonesia. Kita ukur. Dan saya lagi usul ke Bapak Presiden, boleh nggak agak dikompetisikan? Apakah Kementerian Kesehatan yang namanya kesehatan benar-benar lebih sehat daripada Kementerian Keuangan? Kita bisa lihat yang usia Pak. Kalau ternyata Kementerian Kesehatan tidak sehat, nah itu kan kita malu. Apakah benar Komisi 9 yang memegang kesehatan yang darah tinggi lebih rendah daripada Banggar misalnya yang memang tekanannya besar? Itu kita ingin melakukan itu supaya dengan demikian kita bisa memastikan semua anggota DPR kita sehat, semua karyawan-karyawan kita sehat, PNS kita sehat. Itu topik yang pertama mengenai cek kesehatan gratis. Topik yang kedua mengenai tuberkulosis. Ya. Bapak Ibu, kalau saya lakukan langsung aja ke halaman 27 Bapak Ibu. Jadi tuberkulosis ini penyakit yang udah ribuan tahun, setiap tahunnya ada 1 jutaan yang terestimasi, yang meninggalnya 136 ribuan. Jadi setiap saya ngomong 5 menit yang meninggal 2 di Indonesia karena penyakit tuberkulosis ini. Ya. Obatnya ada, sangat ampuh, cuma nggak pernah selesai. Kenapa nggak pernah selesai? Karena Indonesia itu sama seperti kusta, orang malu kalau ketahuan tuberkulosis. Jadi screeningnya jelek. Padahal ini penyakit menular. Kalau dia nggak ketahuan dia TBC, dia kan nularin kemana-mana. Jadi sebabnya kita masifkan screeningnya. Waktu 2020 saya masuk,
Dari estimasi WHO 824.000 cuma 48 yang ketahuan. Ngurusin COVID sibuk sampai Juni 2022 baru kita urus. Langsung naik. Sempat waktu itu ada diskusi DPR, kenapa tuberkulosis Indonesia naik? Menkes kerjanya gimana? Emang justru harus naik Bapak Ibu, supaya ketahuan lebih banyak dan diobati lebih banyak. Karena selama ini nggak ketahuan aja. Jadi sekarang udah naik terus. Sebenarnya target saya ke Ibu Ami tahun ini 900.000. Cuma memang deteksi itu masukin reportnya biasanya delay sampai 2 bulan, 3 bulan. Jadi kita nunggu sampai akhir Maret angkanya berapa. Tapi angka sekarang per Desember itu 860.000 sudah lebih tinggi dari tahun lalu. Tapi pengalaman saya di Puskesmas itu masukin datanya lagging 3 bulan. Jadi nanti kita tunggu sampai bulan Maret kita lihat angkanya berapa. Nah ini harus diobati dan 93% mereka minum obat ya. Di halaman selanjutnya ini adalah masing-masing provinsi. Saya lewatin aja. Mungkin ke halaman 32. Jadi apa yang kita lakukan untuk memastikan tuberkulosis ini bisa tertangani, karena Pak Wamen Beni ini khusus emang ditugaskan untuk menangani tuberkulosis ini ya. Jadi nomor 1 screeningnya akan kita agresifkan. TBC dimasukkan ke cek kesehatan gratis Puskesmas. Jadi ratusan juta orang akan di screening TBC. Kemudian untuk daerah-daerah yang prevalensinya tinggi, kita mikirnya mesti rumah-rumah tahanan, ya, kelompok-kelompok rentan HIV. Kita lagi mikir juga mungkin masuk ke pesantren-pesantren karena mereka kan tidurnya biasa berkelompok. Itu kita mau aktif kita datangi. Ya. Kemudian begitu datengin itu langsung paketnya 1, jadi langsung dites. Klinisnya dites pakai ronsen dan dites pakai PCR supaya ketahuan apakah TBC-nya confirm apa enggak, dan kemudian kita juga mau lihat kontak tetangganya atau serumahnya siapa, itu mau kita kasih profilaksis atau obat pencegahan TBC ya. Kita juga di halaman berikutnya sudah memperbaiki rejim obat TBC supaya yang dulunya 22 bulan sekarang mundur jadi 6 bulan. Sekarang Dr. Beni sudah saya minta datang ke Eropa sekali untuk ketemu bagaimana TBC itu dari 6 bulan bisa dibikin 1 bulan minum obat dan 1 kali suntik supaya pengobatannya bisa lebih mudah lagi ya. Cuma itu sekarang sedang kita lakukan. Nah, yang halaman berikutnya adalah quick win yang ketiga. Ini rumah sakit umum daerah Bapak Ibu ya. Jadi ada 66 yang dibangun. Grup 1, grup 2 sudah mulai, beberapa juga sudah jadi ya. Grup 3 dan grup 4 akan dibangun sekarang, grup 5 dan grup 6 akan dibangun tahun 2027 ya. Di halaman selanjutnya ini adalah grup 1. Grup 1 ini dibangun oleh Kemenkes. Anggarannya dari kita, kontraktornya kebanyakan BUMN Karya. Ini dari 10 yang agak pending itu 2. 1 yang di Taliabu karena pindah lokasi, 1 lagi yang di Nias Utara. Bapak Ibu kalau mau nanti peresmian datang bisa datang, kalau ini daerahnya Bapak Ibu itu contohnya, foto-fotonya ya, foto benernya. Udah jadi seperti itu. Dan ini semuanya daerah-daerah terpencil ya. Tanah Tidung, Bengkulu Tengah, Taliabu, Anambas, Halmahera Timur dan lain sebagainya. Ini yang grup 2. Grup 2 ini lebih lamban dan beberapa mungkin Bapak Ibu juga datang lihat nggak happy. Bedanya grup 2 sama grup 1 apa? Grup 1 dibangun anggaran Kemenkes, kontraktor kita yang kontrak. Grup 2 ini DHK fisik. Jadi ini Pemda yang kontrak. Pemda yang negosiasi, dan itu yang kemarin ada 1 yang ketangkap di KPK tuh, bupatinya mana. Padahal sebelum ini jalan kita udah manggil BPKP, manggil staf khusus presiden, ngambil KSP untuk memastikan ini ada uang titipan Bapak Presiden, karena ini anggarannya masuk ke APBD, tolong dilaksanakan dengan benar gitu. Bapak Presiden kan udah kasih catatan khusus. Kena 1 yang di mana tuh? Kolaka Timur ya. Beberapa ini dibangun oleh BUMN, ada beberapa kepala daerah yang mengikuti saran kita, sebaiknya dikasih BUMN aja lah biar kualitasnya bagus. Tapi ada yang memakai kontraktor lokal, ada yang bagus kontraktor lokalnya, ada yang tidak bagus ya. Saya dengar kemarin Bapak Ibu datang kemana? Ke Kerom dan ke Raja Ampat. Itu 2 kabupaten kota yang kualitasnya tidak bagus. Jadi pas terima kasih juga dibantu dicek oleh Bapak Ibu. Di halaman berikutnya ini adalah grup 3, grup 4 yang akan kita bangun tahun ini. Ya. Ini
anggarannya dua-duanya udah ini. Ini udah secure ya. Di halaman selanjutnya ini yang Raja 4 ya kalau nggak salah ditaruh ya, yang nggak terlalu bagus ini ya Raja 4 ya. Tapi sebenarnya kita ada video-video yang sudah bagus ya. Sudah di halaman selanjutnya saya mungkin halaman imunisasi diminta juga, imunisasi. Oh, imunisasi nggak apa-apa. Imunisasi diminta juga. Bapak Ibu, imunisasi itu tahun lalu turun. Kenapa? Karena kita mulai pindah paksa ke digital. Jadi Bapak Ibu kalau dulu ingat, imunisasi kan dicatat di buku imunisasi. Ibunya pegang tuh. Nah kadang-kadang hilang. Kemudian sejak COVID kita pindahkan itu digital seperti ini. Jadi masuk di digital, sejarah imunisasi ada, QR code-nya ada, sampai kapanpun data itu nggak bisa hilang. Kalau anaknya ibu nanti suatu saat pengen belajar ke Amerika, bisa diminta tuh buktinya, ini buktinya ada. Dan setiap imunisasi di WA, orang tuanya diingatkan kapan jadwal imunisasi berikutnya. Datanya juga masuk semua ke servernya Kemenkes. Nah itu transisinya udah 2 tahun, sejak 2022, teman-teman di daerah masih maunya yang manual. Nah kadang-kadang kita manual tuh susah ngeceknya juga. Apakah benar udah disuntik 10 atau 8, kita nggak ada namanya kan. Padahal kalau ini kan namanya ada by name, by address masuk. Jadi mulai tahun lalu kita wajibkan semuanya harus digital. Nggak bisa manual. Itu sebabnya kenapa terjadi penurunan yang lumayan besar. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat. Tapi sekarang sama Ibu Ami sedang di desk, kita pastikan bahwa kalau ada manual, ya masukin datanya. Kalau nggak masukin ya ada apa? Nanti kita akan diskusi lah dengan teman-teman Pemda yang nggak memasukkan datanya. Ya, jadi kalau kita lihat di halaman selanjutnya, angka imunisasi kita nggak sebagus yang sebelumnya. Ya, ini nggak yang lengkapnya 73,5%. Tapi ini saya minta Ibu Ami untuk memastikan ini di desk benar-benar, supaya kalau dalam waktu sebulan ke depan yang belum dimasukkan, kalau benar-benar ada ya tolong dimasukkan. Ya. Apa yang akan kita lakukan agak berbeda di tahun berikutnya, kalau bisa ke halaman 45, ini mengenai program imunisasi akan kita masukkan ke CKG dan juga Posyandu ya. Mungkin ya halaman 47 ini mengenai teknologi kesehatan. Kita ada 3 yang kita fokuskan di teknologi kesehatan masa depan. 1 mengenai bioteknologi, kedua mengenai AI, yang ketiga mengenai robotik ya Bapak Ibu ya. Nah, yang bioteknologi ini kita sudah bikin institusi namanya BGSI, kalau bisa ke halaman 49 dulu ya. Dan ini sudah berhasil merekrut 20.000 pasien untuk kita lakukan genome sequencing seperti zamannya COVID dulu. Untuk informasi Bapak Ibu, Singapura membutuhkan waktu sekitar berapa? Hampir 10 tahun untuk dapat 100.000 pasien. Ya. Sekarang Indonesia dalam setahun kita udah berhasil mencapai 20.000. Ya. Institusinya sedang kita bangun, nanti akan ada di Rumah Sakit Marzuki Mahdi di Bogor. Dan kalau mundur ke halaman 47, apa manfaatnya ini? Manfaatnya adalah screening jadi lebih spesifik, pengobatan jadi lebih spesifik. Ya. Jadi contohnya misalnya, kita pakai obat clopidogrel, ngeluarin uang banyak. Padahal dengan genetiknya orang Indonesia, ternyata 30%, 20% nggak efektif. Sehingga harusnya dia diganti dengan obat jenis yang lain. Atau Bapak Ibu ingat kalau kita kusta, dikasih obat kan, seperti TBC itu rifampicin set antibiotik. Itu kalau dikenain ke orang-orang daerah timur, itu banyak yang meninggal tuh. Karena mereka ternyata nggak tahan obat yang namanya Dawson, itu Dawson Hypersensitivity Syndrome. Nah itu ketahuannya dari genetik, karena orang di timur, Papua, Maluku, itu genetiknya beda dengan orang Aceh, Sumatera Barat, sama Jawa Barat. Sehingga kalau kita paksain kasih obat yang sama, malah bisa ada efek reaksi yang bisa negatif. Nah itu sebabnya kenapa bioteknologi itu penting sekali. Bapak Ibu kalau dengar yang namanya stem cell, apa segala macam obat yang suntik-suntik itu, ya itu adalah hasil dari bioteknologi kesehatan yang sudah mulai kita jalankan sejak tahun lalu. Nah, untuk AI sendiri, kita juga sudah masif menggunakan ini di tuberkulosis. Sekarang kita akan menggunakan ini di CT scan dan juga untuk patologi anatomi. Intinya apa? Membantu dokter untuk melihat apakah ada indikasi. Jadi kalau Bapak Ibu screeningnya sekarang di kita tuh udah
screening, X-ray, digital, langsung masukin AI, dikasih tanda. Ini ada potensi sakit apa. Nah sekarang X-ray itu bukan hanya untuk tuberkulosis, bisa untuk pneumonia, bisa untuk penyakit-penyakit lainnya, kanker paru, segala macam kita gunakan. Ya, karena AI ini dia kayak dokter, cuma kalau dokter pengalamannya 1.000 pasien, 5.000 pasien, 10.000, ini kan langsung kita ajarin 5 juta orang, 10 juta orang, 25 juta orang. Ya dengan teknologi sekarang itu bisa kita lakukan. Kemudian yang terakhir mungkin halaman 53, ini mengenai robot. Ya. Nah, kita udah lihat bahwa robot ini di luar negeri masif ya, lumayan cukup masif. Di rumah sakit Kemenkes kita ada ketinggalan, tapi swasta sudah mulai. Cuma kan harganya jadi mahal. Sehingga kita rencananya nanti akan segera mulai melakukan kajian untuk mengimplementasikan bedah dengan robotics, baik itu untuk ortopedi, bedah biasa, digestif, maupun bedah kardiovaskular, ataupun spine gitu yang di belakang, kita mau lakukan itu dengan robotik, dan kita sudah bentuk tim untuk mengkaji. Di halaman selanjutnya, nah ini memang ada dampaknya sedikit ke BPJS, karena belum ada layanan robotik itu di BPJS. Nah sekarang kita sedang membicarakan dengan BPJS untuk memasukkan robotik ini ke sini. Ya. Di halaman 56, ini Bapak Ibu PR-nya saya nih, Undang-Undang 17/2023, terima kasih diketok bulan Agustus. Ya, statusnya sekarang dari 11 undang-undang jadi 1 udah selesai, 26 PP jadi 1 PP udah selesai, 8 peraturan presiden itu butuh 6, 2 sudah selesai, yang lainnya sedang harmonisasi. 2 keputusan presiden, 1 sudah selesai, 351 peraturan menteri kesehatan kita simplifikasi jadi 15, 8 sudah selesai dan yang lainnya sudah keluar dari Kemenkes, sedang dalam proses harmonisasi ya. Jadi kalau lihat di halaman 58, yang masih belum selesai aja Bapak Ibu ya, sampai level peraturan menteri ya, dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, yang belum selesai ada di halaman 58 ini. Ya. Tinggal 1 untuk peraturan presiden yang masih penyusunan, yang lainnya sudah dalam proses tinggal ditandatangan presiden, sedangkan untuk peraturan menteri kesehatan semuanya juga sudah proses harmonisasi di luar Kementerian Kesehatan. Karena janjinya kan tahun lalu selesai semua, tapi selesainya dari Menkes itu. Ya, kita masih puter di Menteri Sekretaris Negara dan Kumham. Untuk perbandingan Bapak Ibu, ini bukan untuk memuji Komisi 9. Kalau Bapak Ibu ingat di 2023 ada 2 omnibus keuangan itu diterbitkan bulan April kalau nggak salah. Kita bulan Agustus. Omnibus keuangan sampai sekarang peraturan pemerintahnya belum keluar. Ya, peraturan presidennya dan di bawahnya juga belum. Dan ada rencana untuk mengubah memang dari sisi undang-undangnya. Jadi kita termasuk prosesnya relatif lebih cepat. Nah, sebelum ke arah kebijakan, saya mau ke Aceh dulu sebentar, karena Aceh ini kan juga dibutuhkan oleh Bapak Ibu karena mau ke sana kan, saya dengar ya. Jadi mungkin loncat sedikit ke halaman 81 ya. Jadi Bapak Ibu, bencana Aceh itu mulai pada tanggal 26, 27, tanggal 28 saya ke Sumatera Barat. Saya di Sumatera Barat, saya lihat itu rusak sekali. Kemudian akhirnya 28 itu dibentuk, di kita tuh sudah ada belajar dari COVID dulu namanya Health Emergency Operating Center HEOC. Jadi dibentuk seluruh kabupaten kota. Kita lihat coba di halaman selanjutnya aja ya. Jadi tanggal 1 Desember bencana 27, tanggal 1 kita udah tahu bahwa 87 itu kena rumah sakit di provinsi. 9 itu tidak beroperasi karena lumpurnya mulai dari selutut sampai seleher. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, tim bergerak cepat, di 14 Desember 9-nya udah beroperasi. Jadi dalam 2 minggu, kesehatan itu paling cepat sebenarnya. Cuma saya nggak sempat share Bapak Ibu. Dalam 2 minggu, semua rumah sakit sudah bisa dimasuki kembali oleh karyawannya, sudah bisa menerima pasien. Walaupun nggak sempurna ya, karena semua alat-alat labnya rusak, tapi IGD terbuka, orang bisa masuk, beberapa operasi minor bisa dijalankan, malah cuci darah, beberapa kan cuci darah ini kan kalau tertunda sampai 2 minggu, 3 minggu bisa wafat orang-orangnya, itu kita bisa jalan kembali. Jadi dalam 2 minggu sebenarnya teman-teman di kesehatan bekerja luar biasa. Ini saya kasih contohnya, ini yang di Tamiang di halaman berikutnya,
Ini dalam 2 minggu kita bisa geser dari yang kiri jadi yang kanan. Ya, itu yang langsa. Kemudian di halaman selanjutnya, next slide. Ini yang ruang operasinya. Ya, dalam 2 minggu dari kiri ini langsung kan. Bapak Ibu yang kiri itu lumpur semua ya, dia mesti dikerok keluar. Ya. Ini yang PD Jaya, ya. Ini yang Perlak, next slide. Ya, terus, nah, puskesmas lebih parah Bapak Ibu. Jadi dari 1.265 puskesmas, begitu kita 1 Desember lihat, 867 tuh sempat nggak beroperasi, datengin, ternyata yang benar-benar kerendam itu 152. Ya. Per akhir Desember, 4 minggu, 9. Jadi kita bisa mereaktivasi 143 dalam waktu 4 minggu. Membersihkan, listriknya diiniin, airnya dicari, karyawan bisa masuk, kemudian pasien sudah bisa masuk ya. Sekarang tinggal 2. Jadi kondisi sekarang tinggal 2 kenapa? Karena puskesmasnya udah hanyut, sebagian hanyut, hancur. Jadi ini emang udah nggak bisa direvitalisasi. Ini sedang kita bangun. Itu 2-nya itu ada di sini di Lokop Aceh Timur. Ini udah mulai dibangun sama Jambur Laklak di Aceh Tenggara. Jadi dari 150-an itu yang kita bangun. Ini contohnya lokasinya Bapak Ibu, next slide. Ini yang di Lokop ya, karena dekat kali. Jadi kita geser agak jauh di seberang kali. Ini kondisi puskesmasnya udah nggak bisa diperbaiki. Kan kemudian ini kondisi per kemarin, coba next slide. Jadi per kemarin ini dalam waktu 6 minggu udah jadi gini. Jadi Kemenkes sudah bergerak cepat, ini sudah mulai dibangun, kita harapkan sampai sebelum akhir bulan sudah beroperasi seluruh puskesmasnya. Ya, seluruh puskesmas. Jadi kita di kesehatan, Pak Tito juga bilang, Pak Panglima, Pak Presiden bilang kita bergeraknya cepat. Ini yang di Jambur Laklak, ini juga terlalu, karena sebelumnya dia di sebelah, persis di belakang sungai itu, yang merah itu kan. Lokasinya dia persis di belakang sungai, kesapu bersih, akhirnya kita pindahin ke seberang jalan, ya, ke seberang jalan. Ini gambaran puskesmasnya, ya. Sekarang sudah mulai dibangun. Nah di halaman berikutnya ini contoh-contohnya. Jadi kondisinya tuh seperti itu. Saya udah ke Aceh mungkin udah 5 kali gitu ya, 7 kali ke daerah bencana, dan setiap kali datang itu membantu untuk mempercepat pembersihan seperti itu. Nah kemudian satu lagi. Kemenkes itu sudah ngirim relawan sebenarnya paling banyak 5.900 sejak awal. Ini kita kirim kenapa? Kita ada 1.000 titik pengungsian 300.000 orang. Ini kan nggak bisa orang di sana juga pegawainya kesehatannya kena masalah. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau datang bisa lihat. Jadi kita harus kirim relawan-relawan itu datang ke pos-pos pengungsian yang 1.000 itu. Yang kedua, kita juga banyak desa-desa terisolir karena jalannya putus. Jadi kita kirim juga karena nggak ada tenaga kesehatan atau dia ke puskesmas nggak bisa jalan penduduknya. Jadi kita kirim tenaga kesehatan kita ke sana, dan itu mesti lewat naik sling, naik perahu segala macam karena atau jalan kaki 5 jam 6 jam karena memang kondisinya susah. Nah relawan ini diatur oleh Kemenkes. Jadi kalau kita lihat halaman selanjutnya, ini adalah relawan yang dikirim dari Kemenkes. Biasanya pakai baju, ini jumlah relawan yang dikirim dari Kemenkes ya. Pakai baju biru nih kelihatan. Tapi di halaman selanjutnya kita juga mengkoordinasikan relawan bukan dari Kemenkes, dari IDAI, dari mana Dinas Kesehatan. Sebenarnya ada lagi, coba halaman selanjutnya ya. Perguruan tinggi, ID, ID juga kita kerjasamakan. Dokter Share, ada Dokter Without Border, Medical Science Frontier, dari Mercy, Dompet Duafa, Muhammadiyah, semuanya kita gerakan. Nanti Kemenkes yang ngatur. Ini dari 1.000 lokasi jangan semuanya ke Tamiang. Penuh udah. Kita geser ke Aceh Timur, kita geser ke Aceh Tengah gitu. Kita geser ke Tapanuli Selatan atau Tapanuli Tengah. Jadi ini semuanya diatur oleh Kemenkes ya, Bapak Ibu ya. Selanjutnya, jadi kalau Bapak Ibu mau melihat juga ada. Nah, yang kita takut di sana adalah ada outbreak. Itu campak, karena campak ini kan reproduction rate paling tinggi penularannya. Kita lihat tuh di beberapa daerah ada. Jadi kita lakukan langsung program imunisasi khusus, vaksinasi khusus di daerah kabupaten kota yang memang kita udah identifikasi ada campaknya. Ya, di halaman selanjutnya ini contohnya Bapak Ibu ya. Next slide. Jadi untuk mencapai terisolir jalannya nih seperti ini. Ya, ada yang 5 jam, 6 jam, mesti nyeberangin karena jembatannya rubuh. Dan selanjutnya yang Kemenkes juga lakukan inovasi, kita kirim dokter psikiater klinis,
psikologi klinis. Seperti yang di kiri itu, karena banyak anak-anak kan hilang orang tuanya, dia punya masalah mental, jadi kita kirim tuh penghibur. Sebenarnya mereka itu tenaga medis, ya, supaya menghibur anak-anak agar mereka hidup bisa ceria kembali. Karena masalah kejiwaannya juga besar di sana. Ya. Nah, di halaman selanjutnya target kita berikutnya adalah di bulan Maret kita mau recover semuanya 100%. Jadi Bapak Ibu kalau datang nanti kita udah list semua rumah sakit puskesmas kurangnya apa, mana yang rusak berat, mana yang perbaiki, mana kita buka donasi juga. Jadi saya nggak tahu di belakangnya ada apa enggak ya. Jadi swasta yang mau nyumbang juga boleh juga. Jadi, di halaman selanjutnya coba lihat, ini contohnya nih. Ya, ini kita udah dapat donasi X-ray, rusak semua kan. Ada yang bisa diperbaiki, ada yang nggak bisa. Yang bisa diperbaiki ya kita minta donasi dulu. Jadi Bapak Ibu kalau mau donate, dan itu langsung aja ke rumah sakit ya, nggak usah lewat kita juga. Kita kasih namanya langsung. Ya, untuk bisa ke sana. Kasur itu dibutuhkan sekali karena bednya bisa perbaiki, kasurnya udah rusak Bapak Ibu kalau udah kena lumpur. Jadi butuh ribuan kasur juga tuh di sana. Ya. Nih saya kasih contoh, coba contohnya misal Bu, begitu banjir, sampai di banjir ambulans rusak semua. Jadi mereka minta baru kan, saya bilang jangan gitu, 212, telepon dulu bekas teman-teman di Astra itu. Jadi Astra kirimin pasukan Toyota Home Service-nya, dilihat dari berapa 50 bisa dibersihin, sisanya 100 mesti turun mesin dibawa ke Medan, dibersihin balik lagi ke sana, dan sekarang malah mereka donasi mau kasih beberapa ambulans ya. Di halaman berikutnya ini contoh-contohnya nih. Next slide. Jadi kita menggerakkannya bukan hanya menggerakkan tim Kemenkes aja, tapi di luar Kemenkes karena modal sosial bangsa Indonesia besar kita gerakin, mereka juga akhirnya bantu. Nah sekarang Daihatsu, Isuzu semua juga bantu. Mobil-mobil yang lain belum beresin, masih rusak semua tuh, mobil pemerintah, swasta. Kalau ambulans relatif sudah sekarang mungkin 70-80% sudah bisa beroperasi kembali. Nah ini contohnya juga yang kita lebih cepat lagi. Ini masalah yang utama di sana adalah rumah. Karena orang di pengungsian kan nggak seneng. Ini sebentar lagi masuk puasa. Mana mau sih orang puasa di pengungsian, apalagi orang Aceh gitu ya. Jadi kita mau mengakselerasi. Ini adalah bottleneck di seluruh rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi kita pengen kalau bisa nakesnya duluan. Jadi saya justify ke Pak Tito, ke Pak Presiden, Pak, nakes itu harus melayani masyarakat. Kalau nakesnya sendiri masih bingung ngurusin rumahnya, karena dia rumahnya hilang atau kotor, gimana dia bisa bekerja? Sehingga akhirnya kita dapat prioritas, kita udah masukin by name, by address, by foto 3.265 rumah milik tenaga medis sama tenaga kesehatan untuk kita perbaiki. Jadi contohnya halaman selanjutnya, dan saya minta foto, nanti malam saya masih ada video conference sekali lagi, kita zoom 2 hari sekali untuk memastikan semua nakes itu register rumahnya. Kasih fotonya seperti ini supaya bisa mendapatkan prioritas, dibersihkan, diperbaiki. Halaman selanjutnya, ini contohnya kita kirim listnya ke Kepala BNPB dan Kemendagri sebagai ketua ini Satgas. Jadi semua data-data mengenai tenaga kesehatan udah masuk duluan. Mudah-mudahan supaya bisa mendapatkan prioritas, karena anggarannya kan kalau dia rusak kecil itu 15 juta dikasih uang, rusak sedang 30 juta, kalau rusak berat dikasih 60 juta tapi dalam bentuk rumah. Ya. Dan cuma sekarang kan masalah datanya nggak bagus, jadi mandek juga tuh. Anggaran udah ada nggak bisa keluar karena masalah rekonsiliasi data. Jadi itu sekarang saya sama Pak Jaya dua hari sekali kita kejar tuh supaya dinkes masukin datanya, bupati tanda tangan paksa, ya kerjanya begitulah untuk memastikan kita bisa dapat data seperti ini. Yang mudah-mudahan Pak Menteri izin bisa Bu Ketua, saran saja. Silakan. Pak Menteri, ini karena rapatnya terbuka sehingga semua yang disajikan bisa diakses oleh publik. Saran saya ke depan mungkin nama dokter dengan alamat ini karena ini adalah data pribadi ditutup, Pak. Oke. Makasih. Nanti kita tutup. Baik. Silakan Nah, Pak Menteri. halaman selanjutnya kan anggaran juga dimasukin. Kita udah ngitung kan. Jadi anggaran ini adalah anggaran maksimal. Nanti akan kita turunkan berdasarkan jumlah donasi, tapi kita udah masuk duluan. Karena anggarannya kan yang Bapak Presiden juga sudah bilang itu sebesar 60 triliun itu harus segera terserap. Dan memang di mata kita yang penting sebelum puasa lebaran kalau bisa semua tenaga kesehatan itu bisa rumahnya bisa baik, mereka bisa kembali ke rumahnya dan bisa bekerja untuk melayani masyarakat. Ya. Anggaran ini juga sudah kita mintakan ke BNPB, Mendagri dan Kementerian Keuangan. Ya ini mudah-mudahan kalau bisa menjadi backup Bapak Ibu kalau misalnya nanti datang ke Aceh yang sudah kita lakukan apa kalau bertemu dengan pimpinan-pimpinan daerah. Mungkin yang terakhir
Ini saya akan singkat aja. Rencana kebijakan kita seperti apa Bapak Ibu, halaman 59 mungkin ya. Atau 61 lah, kita langsung ya. Halaman 61. Bapak Ibu, itu RIBK sudah selesai. Tinggal ditanda tangan presiden, itu yang belum. Ya, sesuai janji di undang-undang itu sudah selesai, tinggal ditanda tangan presiden. Targetnya Bapak Ibu adalah, kalau disimplifikasi ya, kita ingin menaikkan average life Indonesia dari 72 ke 76. Kemudian healthy average life. Jadi usia rata-rata usia sampai wafat itu naik ke 76. Tapi rata-rata usia hidup sehat itu naik dari 60 ke 65. Jadi diharapkan orang-orang seperti saya, Dr. Benny yang udah di atas 60, bukan hanya tinggal menunggu saatnya aja, tapi kita hidupnya sehat terus. Masih bisa makan enak sama teman-teman DPR, masih bisa naik sepeda, misalnya kayak tadi Pak Pulung itu kan hobinya naik sepeda, atau yang lainnya, supaya kita masih bisa hidup sehat. Nah, strateginya ada di halaman selanjutnya seperti apa, saya nggak cerita, tapi program-programnya di halaman 60 udah ada. Dan indikatornya sudah ada yang akan menjadi indikator targetnya eselon 1, eselon 2. Ya. Dan fokusnya kita tetap adalah fokusnya ke layanan primer. Kan itu tadi, kalau kita bisa mencegah orang Indonesia tetap sehat, tekanan ke rumah sakitnya berkurang dan masyarakat hidupnya juga lebih produktif. Ya, jadi kalau aku lihat di halaman 64, itu kira-kira rencananya kita hingga 2029, Pak. Untuk pembangunan penguatan infrastruktur di layanan primer. Semua anggarannya ini sudah termasuk dihitung anggarannya, sudah ada juga angka-angkanya. Gapnya berapa yang kira-kira bisa diisi dari APBN, kalau nggak terlalu banyak dirubah-rubah ya, kan kita bisa lihat trennya. Dan berapa yang kira-kira kita membutuhkan dari pinjaman atau sumber pendanaan lainnya. Ya. Nah kemudian mungkin ke halaman 66, yang berikutnya selain sarana dan prasarana, kita juga masih masalah mengenai tenaga kesehatan. Seperti tadi Bapak Ibu lihat, kok masalah gigi kenapa tinggi sekali? Ya itu tadi 10.000 puskesmas, dokter giginya yang nggak ada 4.000. Jadi nggak mungkin anak-anak kita bisa diperiksa giginya dan baik ya. Kayak Bu Ami gitu kan, dokter gigi yang nggak praktek tuh banyak sekali. Aku nggak tahu di sini kan ada dokter yang nggak praktek gitu kan, kita udah lihat dia ada oh Ibu Putisari dokter gigi banyak Bu. Saya juga baru sadar, Pak dokter gigi cukup. Ternyata ada dokter gigi dokter itu yang praktek cuma 70%. Yang praktek cuma 70% data kita. Jadi punya STR kayak Ibu Putisari tapi nggak ada SIP karena nggak praktek. Itu 30% rata-rata. Jadi sebenarnya datanya juga kita masih sangat hati-hati menerjemahkan. Itu sebabnya kenapa masalah kita besar ya. Nah ini yang kita akan kita kejar. Ada beberapa rencana lah, termasuk hospital base yang sampai sekarang juga masih digugat terus di Mahkamah Konstitusi, tapi intinya adalah untuk ngejar ini. Kemudian mungkin di halaman 70 ini sedikit update aja Bapak Ibu, Papua itu mendapatkan perhatian khusus. Jadi mungkin ada komite percepatan Papua, kita akan bangun di semua provinsi baru tuh rumah sakit bagus ya di Papua. Aku rasa ya yang lainnya masalah kekurangan SDM itu udah kita lihat. Saya hanya mau lihat ini aja Bapak Ibu, hospital base nya update sedikit ke Bapak Ibu, mungkin halaman 76. Jadi ini udah jalan, sudah ada 109 residen ya. Dan ini standarnya mengikuti standar Amerika. Jadi kalau Anda tanya standarnya gimana, nanti lebih jelek. Kita pakai standar Amerika. Jadi kalau di rumah sakit Bapak Ibu mungkin pernah dengar dulu ada standarnya CARS, ada standarnya GCI. JCI itu standar rumah sakit internasional. Kalau mau dapat asuransi internasional, nggak cukup hanya CARS saja, harus GCI. Nah kita pendidikan juga ada gitu, ada standarnya Lambert-Eckes, tapi ada standar yang lebih tinggi, ada ya, Royal College of London atau ACGME Amerika. Kita ambil yang ACGME. Nah ini sudah jalan. Nah yang saya mau lihatkan adalah di halaman 78 Bapak Ibu. Karena ini yang berbeda juga proses rekrutmennya. Karena rekrutmennya kan dulu kan banyak ya orang-orang dari daerah gitu. Nah Bapak Ibu bisa lihat dokter-dokter yang kita rekrut ada dokter yang kerja di rumah sakit di situ Bapak Ibu, yang memang akan kita kasih alat tapi tidak ada dokter spesialisnya. Orang ini akan mendapat afirmasi pasti menang dia kalau ada seleksi dokter spesialis. Jadi Bapak Ibu bisa lihat tuh, semua dokter-dokter yang masuk ke hospital base adalah itu
dari Nabire, Asmat, Nias Barat, Kupang, Ende, Aceh Utara, Pesawangan. Ini adalah rumah sakit yang tidak ada dokter spesialisnya. Dan dia SIP-nya dikunci 5 tahun. Nggak akan dia bisa praktek di tempat lain ya, di halaman selanjutnya. Nah ini sebenarnya contoh yang kita sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu DPR kan sudah bantu menggolkan. Saya ingin melaporkan, kan ini sekarang diserang terus. Karena ya dilihat nggak sama-sama yang dulu gitu, nggak sama-sama dulu. Tapi Bapak Ibu bisa lihat ini salah satu cara yang sangat signifikan kalau kita dorong terus 5 tahun ke depan. Satu, rumah sakit terisi, masyarakat terlayani dokter spesialis, dan ini memberikan kesempatan kepada putra-putri asli daerah untuk bisa mendapatkan kesempatan yang sama dibandingkan juga dengan anak-anak siapalah yang tokoh-tokoh yang ada di Jakarta kalau dia mau ambil dokter spesialis. Dan mungkin saya update yang terakhir Bapak Ibu halaman 80, kita juga sudah berhasil mendapatkan persetujuan Bapak Presiden memberikan tunjangan khusus kepada dokter 1.500-an ya dokter spesialis di daerah tertinggal. Besarnya 30 juta per bulan. Karena ini kita sering dengar banyak masalah RSUD, karena itu pegawai Pemda nggak boleh APBD-nya turun, dokter spesialisnya dipotong. Akhirnya dia pindah juga ke kota besar. Kan? Nah sekarang kita ganjel, ini langsung transfer ke rekening. Nah mungkin nanti ini kita rencananya kalau bisa kita perluas untuk juga dokter-dokter umum dan dokter-dokter gigi di puskesmas itu ya. Udah ngomong sama dokter Benny itu. Kalau bisa di daerah yang memang susah nggak ada dokter giginya, kita mau kembalikan seperti zamannya dulu, di mana dokter itu dikasih rumah, dikasih mobil, dan dikasih tunjangan khusus agar mereka bertugas ke sana tuh senang ya. Kalau enggak masalah distribusi ini enggak akan pernah kita beresin. Nanti tugas saya sama dokter Benny lah meyakinkan Bapak Presiden untuk memberikan anggaran cukup. Dan ini kan langsung ditransfer ke yang bersangkutan. Jadi harusnya enggak ada masalah dari sisi audit trail dari uangnya. Mungkin dari kami mungkin halaman 82 yang itu sekali lagi Bapak Ibu, kita akan mengusulkan anggaran untuk rehabilitasi pasca bencana Sumatera sebesar 529 miliar. Anggaran ini nanti setahu saya di centralize di BNPB. Tapi mohon kalau Bapak Ibu juga sempat berhubungan, karena ini anggaran tambahan. Dan itu uangnya ada, kita mesti cepet-cepetan dapat itu. Karena ini kan siapa yang duluan akan lebih aman. Saya pengennya kesehatan dapat duluan, sehingga semua tenaga kesehatan tuh rumah-rumahnya bisa dibangun, mereka bisa kembali, bisa tinggal lagi di sana, terutama sebelum saat Lebaran atau puasa. Dan saya rasa kalau ada Bapak Ibu yang dari Aceh atau dari Sumatera Barat atau dari Sumatera Utara, dapilnya bisa juga membantu kita, karena ini pasti akan dikenang lah oleh teman-teman kita tenaga kesehatan yang ada di situ. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.